Oke, selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini dan tersusu. Dan bukan review. Bukan ya. review. Ya udah ya, kita mulai dari ini dulu di yang baru launching kemarin nih. Oh iya. Yaitu bernama Motorola Edge Motorola, 60. Wah ini iya. luar biasa. Kalau Motorola Edge 60 apa Edge doang sih? Gua lupa. H60. Edge 60 ya. Yes. Ya ini sebenarnya memang nggak bisa banyak komen lah karena pertama ini kan brand baru ya. Jadi kayak kita sebenarnya tuh masih support kalau brand baru tuh kayak sulit lah untuk komen-komen karena tidak ada pembandingnya. Betul. Pembanding brand apa barang sebelumnya gitu. Walaupun memang dari launching kemarin di harga 5,3 juta ya. 5,3 juta dengan dimensi itu 7.400 yang dimana kalau nanya bang 7.400 sama 7.300 bedanya nggak bang? Gak ada. Gak ada bedanya ya. Jadi jangan terkecoh ya. Walaupun ini baru tapi gak baru sebenarnya. Ya gitu. emang gak banyak perubahan ya Iya, sebenarnya. gak banyak perubahan dari 7.300 ke 400, cuma nama aja sebenarnya. Tapi setidaknya maulah pakai yang baru gitu loh. Iya, kan tadinya kan India doang katanya kan. Iya. Sekarang udah masuk Indonesia nih. Betul. Berarti mulai diperhatikan gitu pasarnya karena gede. Nah. Lalu dengan Sony Lithia 700C ya, 700C di IP68 dan IP69 dengan Mil STD 810H di. Mil Jadi STD 80H. Lagi-lagi ini adalah handphone yang mungkin akan menjadi para kaum mendang-mending untuk dibanting. Di kameranya juga bisa, lalu di hujan, lalu masuk ke dalam air gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah Kenapa? apakah ini lebih baik dibanding Tecno Camon? Nah ini pertanyaan besarnya gitu. Nah ya cuman sebenarnya Tecno, soalnya gini, Tecno Camon ya, punya fitur tadi sama semua gitu, 3,5 juta, 3,7 juta. betul. Yeah. Lu bisa save harga sedemikian rupa, sejuta lebih. Iya. Kalau lu beli Tecno Camon, pertanyaannya adalah apakah lebih baik dari Tecno Camon? Gue sih nggak tahu gitu sebenarnya jujurnya. Ya sebenarnya bagus ya Motorola gitu kan udah punya pamor. Cuman gue masih belum riset sih Motorola itu after salesnya di Indo kayak gimana sekarang. Dia Bener kan, ya? Dia itu kalau nggak salah sama ini ya. Lenovo. Ya Lenovo itu di luar negerinya. Di sini dia tuh ngegandeng Era bukan sih di sini? Apa Gua Honor kurang ya? paham deh, gue nggak tahu deh. Gue agak lupa deh. Pokoknya yang belum tahu tuh ada gandeng sama Era buat. Iya bener juga ya, after salesnya gimana ya Motorola ya? Ada yang Iya. tahu nggak sih? Coba deh kalau tahu deh lu kasih tahu komen di bawah ya. Jadi yang jelas adalah memang ini adalah lawan beratnya itu sudah pasti si Tecno Camon 40 Pro gitu. 30 Pro apa 40 Pro ya. Betul. Karena memang ini adalah HP yang menurut gua di mid range akhirnya dipedulin soal kameranya gitu. Jadi kayak gak biasanya mid range itu mending tentang performa aja. Pasti. Sekarang kamera gitu. Tekno Ya. gara-gara Tekno ini nih. Gara-gara Cuman Tekno. emang si Motorola gue liat beberapa orang yang udah posting fotonya tuh gak jelek juga sih. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya kalau dibandingin langsung sama Tekno itu kayak gimana. Cuman ya hasilnya sih sejauh yang gue lihat sih ini menarik sih. Iya. Tapi ya gue nggak tahu lagi nih kayak dalamannya kayak gimana ya. Tapi ya udahlah, gue sih sebenarnya punya harapan tinggi lah sama Motorola. Kayaknya bakal tahan lama di Indonesia. Iya bakal tahan lama sih harusnya karena ya maksudnya dibanding Nubia ya. Ya. Kalau kita lihat Nubia kan terlalu terseok-seok ya. Dia Ya. bingung loh. Iya, ya maksudnya Nubia itu tidak memiliki harapan lah untuk berjuang gitu. Selain menjual HP sejutanya gitu. Iya. Kan. Ya walaupun masih bagus-bagus aja sebenarnya Nubia. Kayak yang itu Nubia gamingnya kan. Nubia ininya apa Nubia Neo. Nah sisanya nggak ada tuh menurut kita ya. Nubia Neo sih itu masih menarik banget ya karena dia pakai SoC yang lumayan kenceng, yaitu lebih tinggi sedikit dibanding 695 gitu. Betul. Walaupun memang namanya Unisoc. Iya, Unisoc ya, UniSoC ya. UniSoC ini kalau ngomongin kamera memang agak-agak gitu. Agak-agak kacau ya, kayak memang kalau ngomongin UniSoC udah kacau, udah SoC-nya nggak beres, dia banyak rebranding. Betul sih. Jadi kayak banyak banget itu sebenarnya. iya, kemarin 8.200 apa gue lupa. Aduh angkanya Terlalu jadi kayak pengen membodohi orang-orang tech savvy gitu, mana bisa. Itu dia, jadi kayak gue juga setiap handphone yang pakai Unisoc udah pasti sama lah. Iya, pasti sama harga lah. segini begini Ya udah ya. Minimal udah pakai UFS. Ya, UFS nih, oke nih gitu ya. UFS nih. Yang penting udah oke aja ya. Ya, tapi kita nggak ngomongin soal Nubia musik. Betul. Ya, Nubia musik mah. Ya udahlah ya, Nubia musik bisa buat ngarit ya terakhir lu bilang komen tuh. Jadi ya udah gitu.
Oke, tapi gitulah kira-kira Motorola Edge launching kita sih support ya. Dan belum bisa banyak komen karena kita nggak tahu untuk hasil kamera, karena surprisingly emang bener kata lu, gue liat kameranya di ultra wide-nya itu bagus banget sih, gue akuin kayak di HP yang walaupun 5 juta juga sih. Betul. Banyak juga saingannya. Yang gak heran bisa kenapa mahal gitu kan. Betul sekali. Tapi apakah lebih worth it daripada Redmi? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Gue sih ngarep Redmi yang baru nih bakal gila. Iya gitu. Tapi ngomong-ngomong baru juga ada nih dari Android 16 yang sudah mulai banyak teasernya ya. Kita lihat beberapa fitur yang sebenarnya tuh banyak banget dan mungkin kepake gitu ya. Nah, untuk timeline-nya sendiri nih bisa lihat ya di timeline-nya itu berarti kemungkinan memang di Q4 alias bulan September Desember itu bakal di rilis lah nih akhir si tahun Android ya 16 gitu. Cuman emang kalau untuk Google I.O kan pertengahan tahun itu pengenalan si Android baru biasanya tuh. Cuman emang untuk full rilisnya nggak bakal langsung gitu. Apalagi untuk pilihan handphone banyak banget kan. Iya banyak banget pilihan handphone dan yang nggak salah ya, gue tadi ngeliat website, gue lupa masukin lagi. Di GSM Arena tuh udah lihat katanya Android 16 itu mungkin yang akan adaptasi pertama kali adalah Samsung gitu. Ya pasti sih menurut gua nggak ini juga. Iya. Nggak heran juga gua. Karena kalau lihat ke bawah tuh dia lihat yang paling bagus tuh ada adaptif ini tadi ke bawah tuh. Mana ini fiturnya baik juga ya. Fitur banyak banget coy. Live update. Live update. Nah, ini yang live update ini kita bisa komen dia mirip ColorOS. Betul. Ya, ColorOS sudah bagus lah ya, ditiru akhirnya. Gak apa-apa tiru-tiru yang bagus mah. Iya nongol tuh layarnya tuh di kiri lagi pas banget di kiri kayak ColorOS banget. Iya, dipencet keluar. Udah ColorOS banget. ColorOS banget ini. Iya tuh. Kemarin kan mirip Xiaomi tuh Android 15 tuh. Nah, ini mirip ColorOS kayaknya soalnya dia mikir kan, kayaknya mirip ColorOS aja dah gitu. Pas dia lihat gua ke bawah lagi dah. Ini juga tuh bisa tumpuk tuh Now sama Delivery Now. Oh, jadi, 2 ya. Berarti dia better di. Sama, iya. Jadi ada kiri kanan gitu. Kalau di ColorOS itu seingat gua dia numpuk deh. Nah, terus nih how to record, better upload. Nah, ini juga penting nih. Nah, ini maksud gua. Better app ini nih. Iya, ini kalau yang user vault gitu kan. Maksudnya daripada kadang-kadang kan kita buka website tuh kalau pakai vault tuh jadi yang kiri tuh. Nah. Iya, jadi kayak yang sosmed tuh. Iya, sosmed. Instagram tuh. Wah, kalau Instagram bisa lebar gini sih keren sih. Iya. Lalu apakah kalau ditaruh tablet Android 16 kayak Oppo bikin lagi, rusak lagi? Nah, tahu. Nggak tahu. Cuman kayaknya emang si Google ini udah ngelihat ya pasar full tuh udah makin gila ya. Betul. Bahkan kan. Iya kayak ini N5 kan, N5 ini kan punya antusias yang lumayan tinggi gitu ya. N5 abis kan. Terus juga Honor gua unexpected tuh ngeliat reels orang bikin konten si Honor. Bukan konten creator loh, kayak influencer handphone biasa aja. Bahkan influencer. Kayak lu coba-coba handphonenya aja. Oh, kayak entusias aja gitu ya. Gak entusias juga kayak orang-orang biasa aja gitu bikin konten Honor pakai buat selfie ya dia. Kayak nih bisa nih bikin genre konten yang original gitu. Organik ya. Keren juga loh. Keren. Gak, karena Honor emang sendiri tuh pertama dia itu saudara Huawei ya. Walaupun mereka bilang mereka udah pisah, tapi trust dari Huawei ini udah bagus, udah tinggi gitu. Jadi kayak dia mungkin ini kayak Huawei versi ada Google lah. Jadi kayak wah lebih gampang gitu. Udah beres ya sebenarnya. Ya kan, tapi ya udahlah kita ngomongin Android 16 itu ntar itu bakal ada di Google I.O yang dimana katanya sih kemungkinan juga bakal banyak update di summer juga sih. Oh gitu ya, oke. Jadi tunggu aja guys. Iya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke info ketiga yaitu Xpad GT alias Infinix. Ini nih anehnya minta ampun, waduh. Karena ternyata tiba-tiba Xpad itu pakai 8. Kok bisa ya kepikiran seperti itu kenapa? Ya? Dia mau berbaikan dengan Snapdragon gitu ya. Tapi kenapa yang dipilih adalah 888 yang udah dibuktikan ditaruh di Huawei aja panas. Huawei, lu bayangin. Huawei itu bukan handphone gaming, ya. Handphone yang foto gitu ya. Panas. Gitu ya. Apalagi ini Xpad Gaming GT, walaupun memang mungkin panasnya nggak akan ke tangan kan. Ya karena kan di tengah kan biasanya. Iya, kan tapi apakah menjadi resiko matot? Nah, ini kan lebar. Oh, lebar. Ya kalau lebar power chamber segini doang nggak ada yang tahu gitu. Cuman ya gue memuji salah satunya, walaupun ini aneh ya pakai Snapdragon 888, tapi setidaknya akhirnya ada device pakai ini Snapdragon gitu, device Infinix gitu.
Ya semoga aja bener ya. Ya mungkin ini kayak tantangan sama tantangan sama Snapdragon Enggak, sih. cuman kenapa dia nggak coba 9300 gitu ya? Ya karena dia mau nyoba balik ke Snapdragon itu gua rasa. Ditesnya sama, Snapdragon-nya ngabisin barang. Masih ada nih 888 nih, habisin dong gitu. Nemu di gudang ya. Nyuci gudang. 888 nih. 888, kok banyak banget nih, kok nggak laku ya? Nah, dikasih tuh Infinix, luar biasa kan? Tapi ya udahlah ya, dengan kamera begitu GT yang pasti udah gaming banget lah ini. Iya. Ya gue sih nunggu banget untuk si Expat GT ini segera muncul ke permukaan dan mungkin ke kita gitu ya, buat nyobain aja sih. Ya penasaran. Apakah gamingnya ini beneran gaming? Dan gue ekspektasi karena dia pakai SoC yang sebenarnya udah agak jadul. Lumayan jadul. 5 Lumayan tahun jadul. kayaknya, 5 tahun dah. 5 tahun dia, Iya. 2020 kan keluar. Iya. Itu harganya harusnya asik sih. Tapi lu dapat 8 series gitu. Minimal 4 juta lah. Iya. Mentok-mentok 4 juta. Iya, 4 harusnya juta dapat. mentok sih kayaknya sih. Karena kan kalau lu berkaca dari Xiaomi Pad 6S ya, 8 Iya, berapa? itu bisa di harga berapa tuh yang 860 ya? Iya, 860 kan. 860 4 juta kalau nggak salah deh. Hmm. Nah ini Infinix ya bisa lebih murah lagi harusnya. Tapi sebenarnya yang gua penasaran dia tuh kayak ada pogopin di sini loh. Di sini ada pogopin ya, berarti dia bakal jual keyboardnya Oh juga. iya, kalau misalnya ada keyboard yang kan kesalahan Xiaomi kemarin kan dia nggak masukin keyboard yang Iya, yang pakai floating kan? Yang floatingnya. Nah, Xiaomi si Infinix ini kan suka dengan kejutan kan, dar gitu. Tiba-tiba pakai ini sih, ini keren ya kalau beneran pakai keyboard case-nya sih. Ya, Pokoknya case-nya buat ada handheld tuh gitu. oh itu sih Winator sih. Winator ya. Winator ya. Ini bisa buat main Winator, main GTA 5 gitu ya. GTA 6, GTA 6. GTA 6 ya yang baru ya. Iya. Nanti dimarahin Okemudin. Oh iya. Okemudin sih siapa? Si Timothy-nya. Timothy ya, main game. Lagi seru tuh gue liat tuh. Kemudian versus Timothy, Ronald. Tapi sini gue juga lihat nih Ger ya. Lu bisa lihat nih di GT30 Pro. Sebenarnya yang gue agak sayangkan ya. Jadi kenapa nih Infinix agak ngerem nih? Masa pakai 8350 aja sih gitu. Cuman ya kita tunggu aja ya. Iya ya. Gue bingung deh. Maksudnya kan dia biasa neck to neck sama si Poco ya. Poco X7 ya kalau salah. Iya, kemarin Poco X6 Pro. X ya. Sekarang S7 Pro harusnya. Harusnya. Ini malah neck to neck sama Oppo. Gitu ya. Kenapa ya? Tapi ya selama itu kencang gitu ya gue nggak masalah lah. Yang Ya. penting kan kencang aja dulu. Dan udah lihat juga di lim review ya. Betul. Itu udah ada air trigger dan itu ada trigger loh. Iya, ada triggernya. Ada Bukan, trigger. Bukan fisik gitu. Bukan fisik. Jadi Iya. kayak beneran kayak si ROG punya. Iya. Tapi memang masalahnya adalah di desain yang mirip Poco F4 GT. Gue liat mirip-mirip sih. Sebenarnya nggak mirip tebak itu, cuman Mecha design. aksen iya Mecha design. Oh, Realme 14 5G, Lu nggak lihat gue jadi TikTok? Realme 14 5G. Itu dia. Ya, Realme puas ya. Puas Realme. Tapi ada juga yang nggak puas nih. Apa tuh? Gua mau minum terus tuh gua capean. Gimana solusinya? Cek aja bang yang ada di bawah bang. Oh itu ya. Iya. Ini adalah sponsor kita hari ini. Hydro Plus. Non-stop hadiah miliaran ya. Jadi kumpulkan untuk tutup botol Hydro Plusnya. Nih yang ini dibuka. Bisa ditukerin jadi duit guys. Iya. Jadi Non-stop kayak miliaran. Non-stop, makanya aku beli 1 box. 2 box ya. 3 box ya. Ini hanya bagian kecil dari keriuhan kita di kantor karena ada banyak Hydro Plus semua. Jadi kalau daripada kalian beli, mendingan langsung beli aja kodenya di Kings ID. Karena dia menjual kodenya, siapa tahu kalian beruntung bisa dapat 1 juta rupiah. Oh itu lumayan sekali tuh. Iya, dan juga nggak aus. Gitu ya. Iya. Jangan lupa pakai topinya dulu dong. Malu. Dapat topi Hydro Plus nih, tuh. Oh. Kita kayak jadi BA loh. Iya, padahal kayak enggak BA. loh. Ini kita David kopi kapal api. Kita Iya. apa Hydro Plus Hydro begini. Warna biru nih, emang kayak orang Parma ya. Udah lah ya. Hydro Plus, pilihan kamu, pilihan kita semua. Oke lanjut. Lanjut ya. Ini lanjut ke yang lumayan baru nih. Apa tuh? 7 Gen 4 tiba-tiba muncul ke permukaan sama seperti si Dimensity bukan. Dimensity Seperti bukan. Helio G200. G200 ya, Iya. tiba-tiba munculnya ada 7 Gen 4 gitu. Mana? Dengan beberapa hal yang diimprove dari 7 Gen 3 alias sebelumnya. Yes. Jadi, ini masih oke sih. Ini oke banget karena
dari 7 Gen 3 itu seinget gue dia pakai Cortex A715. Bahkan 78. Enggak, 715 ya. 715 ya. Iya, dia pakai A715 gitu. Di sini sekarang dia udah mulai berani pakai Cortex A720 dan A520 yang di mana ini artinya lebih baru. Betul. Gitu ya. Dengan performa CPU nambah 27%, GPU 30% dan AI 65% ya. Yes. Sebenarnya sih AI sih ya udah ya. Ya udah. Cuman seenggaknya di sini Vivo ganti chipset lah. Akhirnya kan? Akhirnya kan? Akhirnya bisa. Iya benar 3 kata lu ya. generasi. Iya kan lu bilang kemarin kan Iya. 7 Gen 3 kan. Kayak kemungkinan tuh untuk si iQOO Z10-nya 7 Gen 4 harusnya. Karena belum ada apa namanya? Cuman udah expected lah, pasti ini V60 nih bakalan datang 7 Gen 4 gitu. Iya, Karena sudah pasti sih karena kagak mungkin lah kalau ada V60 dengan 7 Gen 4 yang lagi banyak gini kan selalu gitu Vivo Group dengan pengguna SoC pertama. betul. 4 Gen 2 Gen 2 Y100. 7 Terus, Gen 3 salah satunya tuh. iya yang baru juga. Iya, kalau di iQOO 8 Elite, 8 itu kan semua pakai masa Iya, sih. adapter baru early adapter ya. Masa nanti V60 7 Gen 3 lagi? Gimana sih Vivo? Udah 3 tahun, Bro. Ya, 3 tahun nih. Bagus sih 7 Gen 3. Gak 3 tahun coy, 3 generasi. 3 tahun nih. Oh 3 tahun mah beda ya. 3 generasi alias 2 tahun 1 tahun setengah tuh berarti itu. Karena kan Vivo 2 kali. Ya setahun 2 kali guys. Setahun 2 kali ya. Itu juga mungkin ya salah satu kekurangan dari brand yang launching tiap tahun tuh 2 kali gitu ya. Iya jadi kekurangan resource. Jadi improve-nya nggak ada gitu, kurang ada jadinya. Cuman ya seenggaknya ini adalah harapan baru buat para lu semua yang butuh HP mid-range tapi oke ini 7 Gen 4 sih harusnya better banget sih. Iya. Maksudnya daripada 7 Gen 3 lagi Ya, sih. potensinya kebuka loh ini nih kalau nggak salah dia arsitekturnya nanometer lebih kecil lagi deh kan. Ya, cuman ya ini jadi ya udahlah lu silakan pikir aja. Iya. Jangan tunggu aja nih tuh. Tapi yang pakai 7 Gen 4 ini kemungkinan ada berapa 3 HP ya? Ada 3 handphone 3 ya. handphone ya dari V60 series ya itu mah udah pastilah. Udah Ya. kebaca nggak sih? Ya. Lalu iQOO Z10 sesuai dengan prediksi kita kemarin. Betul. Sama Honor 400. Nah, Honor ini 400. udah mulai muncul nih Nah, Geekbench-nya tuh kan. nih. Geekbench-nya di 4100 ya untuk multicore-nya di mana lumayan sih, ini lumayan gede sih. Cuman ya gua sih kalau si Honor 400 ini gua nggak banyak ini sih nemu info sih. Ya Honor juga. Ya gua nggak tahu sih ada kemungkinan masuk Indo nggak? 400. Honor 400. Nah, menurut lu ya? Bisa Ada harusnya. aja sih. Mau nggak mau. Tapi dia. berarti 400 tuh mid range-nya ya dia. Mid range dia kayak kalau di Xiaomi 14T gitu. Duh gue masih belum familiar lagi gitu kan produk-produknya. Yang kemarin aja kan X9C. Itu mid range sebenarnya. Iya, X-Bench itu gue bingung dah untuk positioningnya. Positioning kemana gue Udah juga gitu tahu. dia di harga masih 5 juta loh dia. 5 juta kan. Iya, dihajar sama Motorola, dihajar sama macam-macam gitu. Oh berarti 400 ini bisa di range 7-8 juta nih. Oh bisa Ya. bisa banget, bisa banget. 7-8 juta. Cuman ya 7-8 juta pakai 7 Gen 4 sih ya lu akan sulit sekali karena lawannya Vivo, Vivo sih. juga. Iya banget. V60 sih, gue bisa jamin sih oke banget Tapi sih. menurut lu V60 ini bakal ada perubahan baru nggak di kameranya? Perubahan baru kamera ada harusnya ada. ya. Karena gini ya. Gue sih expect ya kalau bisa tuh baik banget kasih periskop. Waduh, kalau tele lah. Ya tele lah minimal Ya, tele. ya. Minimal Misalnya tele nih, lah. soalnya gini, V30 itu gak ada Z-nya di Pro. Ya. Nah ini yang V40-nya tuh masuk Z. Turun yang biasa. Masuk ke Z kan. Ya. Artinya tuh berubahnya Vivo ini emang bener-bener literally setahun sekali gitu. Iya. Kan kalau V40, V50 nggak banyak berubah tuh, bahkan terkesan downgrade ya kan. V40 aja dasaran gua. Nah, V60 ini harusnya upgrade gila. Itu dia. Ya kan? Jadi kayak Harusnya balik lagi nih. iya dari chipset udah pasti 7 Gen 4 dengan kamera. Kamera kalau misalnya benar ya, kalau misalnya benar nih dugaan kita tuh ya ada tele harusnya. Yes. Mau nggak mau sih karena lawannya tuh gini sekarang soal pricing. Lawannya tuh langsung T-nya Xiaomi gitu. Bener juga sih. Bukan T-nya Realme, T-nya Realme mah lebih murah. lebih murah, udah lebih murah. Biasa aja, bukan jelek, biasa banget sih itu sih. 14T termurah di Indonesia. Ya, tuh, cuman Realme. sebenarnya kita harus expect lagi ya, karena perubahan 7 Gen 4 ini nih harga bakal naik kemungkinan. Betul, karena memang dari banyaknya kayak geopolitik gitu-gitu. Iya. Dan chipset itu udah pasti naik setiap tahun, lu bayangin gak? Ini chipset mahal loh, core mahal ini Iya, ini loh. core mahal ini. A720 ini baru loh, yang paling baru banget sih inget gue deh. Iya. Gak ada lagi kan apa? A725 belum ada kan?
725 belum, tapi Belum kan? belum. Iya, baru A720 ini udah pakai ARM 9 punya arsitekturnya gitu. Iya. Jadi diekspektasikan ini pasti naiknya lumayan banget sih ini. Tapi ya dia. kita berharap untuk harganya mirip-mirip kayak kemarin lah. Ya naik sedikit aja nggak apa-apa lah. Iya, tapi kalau ngomong-ngomong SoC 7 Gen 4 Snapdragon ada juga yang baru di Apa tuh? Cina, HP Cina alias Xiaomi tiba-tiba punya SoC juga. Itu dia Ini akhirnya. gak jelas banget nih, namanya X-Ring 01. Yang pertama saat gue baca ini, gue pikir ini adalah cincin pintar. Ternyata bukan ya. Bukan bang. Kalau ini cincin pintar sih gue shock. Soalnya kan dia suka banting-banting harga kan, kayak audionya bagus cuman harga sejokut gitu. Iya, Siapa iya. tahu cincinnya pintar beneran harganya 500.000, ada yang tahu. Tahu ya, ini ngomongin X-Ring dulu ya. Chipset Xiaomi ya luar biasa, ini 4 nanometer TSMC Yes. dengan 134 ya, berarti ada 134 ya, ini sebenarnya lumayan common sih. Iya. Misalnya kayak Ya satu prime 3. iya, nggak yang big doang gitu. Berarti Iya. ada prime core-nya dia. Ini mantep banget sih, di performance 3,2 GHz yang dimana ini oke banget sih. Nah, ini mungkin salah satu dari ini di Yang berita keinginannya kemarin. yang nggak ada itu lagi kan. Gak ada Google. Iya sih, gue Ini ngerinya gue kayaknya gini nih, ini kayaknya akan menjadi Kirin baru, yaitu Xiaomi. Kalau misalnya dia pakai Snapdragon gak ada Google, menurut gue agak kentang. Betul sih, iya sih. Tapi lu bayangin gak ketika kenapa sih kenapa sih Huawei itu masih banyak dicintai, karena Kirinnya ini punya Huawei, betul. OS Harmony punya punya Huawei. Huawei. Sudah pasti banyak adjustment lah Ya, gitu. untuk Nah, dia. munculnya X-Ring ini yang dimana 4 nanometer, yang dimana lebih baik dari Kirin sudah pasti harusnya ya, dari 4 nanometernya. Kita nggak tahu juga sih. Ya, ini harusnya oke banget sih. Cuman kalau dari beritanya sih memang dia nggak bisa bandingin nih ya sama yang latest chipset ya. 8 Iya. Elite, 9400. Nggak bisa. Dia itu kayaknya kurang lebih bakal sama di 8 Gen 2. Ya seenggaknya nggak overclaim lah. Kemarin Huawei sempat overclaim tuh 6 nanometer setara sama 4 nanometer. Gak bisa bro, beda iya bro. sih, beda. Makanya. Tapi ini 4, tapi yang gua kaget sih dia bisa dapat di produksi 4 nanometer ya sih. Gue pikir sama kayak Huawei gitu kan, nggak tinggi nggak kecil lah gitu. Oh. Masih chipset biasa. Bahkan yang menurut gua buat jadi supporting chipset, ternyata dia mau gantiin chipset utamanya. Iya, chipset utamanya diganti, bukan. Iya. Soalnya yang nggak tahu ya, Xiaomi itu punya chipset berarti banyak loh, kayak salah satu Vision Boost kemarin. Vision Boost baru. Lalu P1, Ya. sama G2, G series lah. G Ya. itu satu buat colokan, satu buat manajemen baterai Baterainya. gitu. Ah. Jadi kayak banyak banget yang bisa dioptimize, makanya terkesan kayak chargernya lebih cepet gitu Benar. ya. Kan charger Xiaomi itu kenceng banget Pak, asli Pak. Emang iya sih. Itu salah satu yang kenceng lah untuk 67 wattnya gitu, dibanding kayak kalau lawan-lawan 90 watt VOOC gitu ya. Dan nggak panas juga. Betul. Iya. Ya itu karena ada namanya chipsetnya ini yang jadi kayak bukan barrier sih. Jadi apa namanya ya pintu masuk lah gitu. Iya, tapi emang dia buat punya sendiri jadi Betul. lebih bagus gitu Lebih loh. bagus dan lebih efisien harusnya. Betul. Gitu. Tapi itu kan supporting chip ya. Sebenarnya kalau di CPU kayak gini gue Nah ini agak ngeri sih memang. mending si Xiaomi X-Ring One ini mirip ke Kirin atau Exynos atau Tensor menurut lo? Exynos lah. Masa mirip sama Kirin? Kirin nggak apa-apa sih. Nggak gini. Soalnya Pura itu tuh nggak bagus-bagus banget menurut gua. Iya. Jadi kayak ya Pura aja. Misalnya kayak ngomongin kalau SoC-nya nggak kenceng gitu. Kameranya juga sebenarnya kalau lu bandingin dengan flagship yang pakai Snapdragon atau Dimensity masih ya nggak ngelawan juga gitu. Kecuali shutter cepet ya. Tapi kan kayaknya itu siapa yang pakai sih? nggak semuanya Nggak semua pakai gitu. Tapi kalau ngomongin yang real use-nya mendingan Snapdragon sih. Bener sih, Tapi gua gue nggak setuju. paham juga sih. Misalnya ya terserah lu pada sih. Cuman itu kan preferensi saya. Nanti gue diserang fans Huawei. Enggak, fans Huawei itu galak-galak dia, selalu tahu. Fans Huawei, fans Samsung sama yang baru nih. Fans Apa? iPhone udah mulai bacot nih. iPhone. Karena kamera iPhone itu udah mulai dibanding-bandingin nih. Ya emang iya udah mulai turun nih padahal nih. Udah mulai turun dia, kecuali di video. Wah, iya. Gue berharap 17 bisa comeback lah kameranya. Iya, kameranya Gila, lu iPhone nggak- Ini kalau siapa sih yang punya Tim Cook ya? Tim Cook ya. Lu kalau nggak ngeliat Cina sih gila. Iya gila. sih itu. Ya jangan kan kamera dulu, silikon karbon dulu deh. Wah. Silikon karbon dulu pakai. Lu bayang gak sih? Apple gitu ya. Oh, tapi kalau dia pakai gue puja sih. Iya itu. Puja banget. Apple pakai dengan silikon karbon gitu ya. Mungkin charger akan turun lagi wattnya kan, kemarin 25 ini lebih turun lagi lah. Ya, nggak Cuman ya apa-apa udah lah. gitu kan.
tipis tapi baterai gede, tapi iPhone gitu. Wah itu sih kalau bener sih, gue salut. Maksud gue ya, lu bisa lihat ambil contoh ke Samsung Edge aja belum gitu. Tiba-tiba dia ambil langkah besar gitu, di mana teksnya lagi tinggi ya. Iya. Lu pakai tuh. Iya dipakai, iya bener-bener. Cuman ya kalau balik lagi ke chipset ya Xiaomi sih, gue sih berharap banyak sih. Iya. Karena memang kan Apple lagi-lagi kan karena Bionic-nya lalu ke iOS-nya gitu kan. Komit lagi dua-duanya nih jadi bagus gitu. Huawei dengan Kirinnya biasa lah. Exynos sama Samsung ya udahlah gitu. Lumayan lah gitu sebenarnya. Lumayan makin lah sekarang gitu. makin lumayan gitu. Sekarang better banget karena memang lu ketika panas ya panas aja, bukan panas yang throttling gitu. Nah, si Xiaomi ini gua harapkan sih bisa sih. Atau siapa tahu malah bisa motong harga di sini gitu. Cuman karena dia bikin sendiri. Ya lagi-lagi yang gue khawatirin nanti ya perbedaan Xiaomi Cina sama global tuh makin luas gitu loh. Gue tuh paling males sih kalau misalkan tuh bener-bener ya lu udah nggak bisa ngerasain fitur terbaru di Xiaomi yang sama kayak di Cina ada gitu. Caw gitu. Kayak Pantouch gitu loh. Gitu. Gue kesel banget sumpah. Kalau PanTouchOS tuh masih menyebalkan ya, maksud gue dengan kamera super duper bagus ya. X200 Pro kita mah gak ngomongin Ultra. Enggak. Kita mau nyobain Ultra emang itu mantep banget. Emang ya. mantep. Tapi kalau ngomongin X200 Pro nih yang dimana takdir kita sebagai orang global bukan Cina. Iya. Itu kan liat PanTouchOS sedih gua. Ya semoga aja ya. Kita sih berharap banget itu Oxygen apa namanya? Origin tuh masuk gitu loh. Belajar dari inilah nih masih mending banget lah. Ya. Iya. Walaupun sebenarnya ada fitur yang nggak ada di global juga. Iya bener. Iya, seenggaknya oke lah. Lanjut deh kita ngomongin ke chipset lagi. Wah ini lagi chipset baik banget ya. Ini chipset semua nih, gila nih. Soalnya tiba-tiba pada serentak, kayaknya ngeliat G200 kan kayak, wah G200 gitu kan. Gue bikin juga. Ini keluar juga namanya 8S Gen 4 yang dimana ini bukan gak baru sih, ini udah diekspektasikan dari lama sih 8S Gen 4 sih. Karena memang setiap 8 Gen number series keluar, S alias Lite alias Sunat versi Sunat gitu. Versi Sunat, SS Sunat ini pasti akan muncul kayak misalnya 8S Gen 4 gitu. Yes. Kalau kita lihat dari arsitekturnya ini udah pasti yang paling baru ya. X4, A720, A720 semua gitu. Oh, ini perbedaannya berarti sama 8 Gen 3 ya kalau kita bandingin nih. Dia pakai Bicore semua, dia nggak pakai A5 series. Dia nggak pakai efisien ya berarti ya. Efisiennya pakai performance. Oh iya, pakai performance semua gitu. Jadi kayak yang di mana ini bagus banget sih karena kita ngelihat dari di Dimensity dicoba di 9300 pertama kali kan. Fine aja. Ya selama bisa ngatur thermalnya kan ya oke aja gitu. Iya kan, selama masih bisa bukan ngatur thermal sama ngatur efisien dayanya oke aja. Bener. Walaupun ya drawbacknya adalah ketika lu memainkan game yang tidak disupport sama handphone alias brandnya, yaitu kayak Call of Duty itu, wah itu keluar tuh sifat asli Dimensity tuh. Bener. Ya, itu sih gue nyobain raw power aja. Iya, X200 Pro raw power butut juga ya. Cuman ya gimana ya? Makanya kan ada namanya bukan efisiensi sih, namanya apa sih? Adjustment gitu. Adjustment ya. Adjustment dari brand. Ada gitu. Cuman ya udahlah ya. Ini mantep banget masih di 4 nanometer. Ya. Dan ini kemungkinan akan menjadi salah satu pembeda, bukan pembeda sih, maksudnya akan menjadi salah satu pemain baru di HP-HP yang bertajuk flagship killer. Betul. Kan kemarin kan 7 Plus Gen 3, tapi ternyata 7 Plus Gen 3 gak banyak yang pakai. Itu dia. Kenapa ya? Malah iya mahal bener. Mending sekalian 8S aja gak sih? Iya, gitu? 7 Plus Gen 3 tuh baru dipakai sama si Xiaomi Pad. Aja. Xiaomi Pad yang di mana tuh oke dan kenceng kan sebenarnya. Gue berharap tuh itu masuk ke handphone sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Kayak 8S Gen 4 ini mungkin akan compete sama Dimensity. Tapi ntar kita bahas. Tapi sebenarnya ya si 8S Gen 4 ini lu jangan kaget ya, Bang. 8 Gen 4-nya mana? Enggak ada ya. Enggak ada. 8 Gen 4 itu enggak ada, guys ya. Kan kemarin kan ada rumor ada 8 Elite sama 8 Gen 4. 8 Elite itu kan pakai Orion kan. Nah, ini pakai Cortex gitu. Nah, enggak ada. Ternyata ya 8S Gen 4 karena akan lucu kalau ada 8 Elite tapi ada 8 Gen 4 menurut gua. Iya, jadi sama-sama top tier gitu. Iya, top tier. Jadi kayak maksudnya kalau secara jualan ya bingung juga. Ini mau pakai yang mana nih gitu. Tapi pertanyaannya habis 8 Elite apa ya? Harusnya 8 Elite Gen 2. Waduh. Iya dong. Bisa sih. Ya harusnya ya. Cuman ya gua nggak tahu juga. Kita lihat aja sih. Sebenarnya 8 Elite ini lu bisa lihat tuh dari
laptopnya dulu sih. Harusnya laptopnya keluar baru di handphonenya bakal ngikutin. Iya, karena harusnya. memang kalau yang nggak tahu ya 8 Elite itu tuh sebenarnya salah satu referensi dia bikin chipset tuh dari chip laptop gitu. Benar. Dan itu sebenarnya untuk membuktikan doang sih kayak ya ini emang kenceng banget gitu. Betul. 8 Elite yang dimana emang kenceng beneran gitu. Nah, kemungkinan yang pakai 8S Gen 4 adalah katanya iQOO Z10 Turbo Pro. Wah, ini gila banget sih. Kita nggak tahu sih ya ini akan dipakai sama di Indonesia apa enggak, karena di Indonesia itu yang kelihatan di postel kalau nggak salah kan Neo dan iQOO Z10 gitu. Betul. Apakah ini akan dipakai kita nggak tahu karena kita bukan orang iQOO. Ya, siapa tuh jadi surprise kan? Iya, tiba-tiba surprise pakai Unesosi. Iya. Untuk iQOO Z10 sendiri ini kemungkinan akan pakai 8S Gen 4 yang dimana ini sudah align dengan namanya yaitu iQOO. iQOO ini kan kayak ngejar kenceng gitu. Yang dimana sih gue sih sangat percaya ya kalau Vivo itu bikin sesuatu hal yang menarik banget gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah di kita kan baca-baca leak tuh kemungkinan dia pakai Q1. Q1. Oh yang ini ya si Neo-nya. Neo. Ini sih menarik sih kalau beneran sih. Akhirnya gitu kan. Iya, gak cuma flagship doang. Iya, gak cuma flagship doang. Ini keren banget sih. Cuman kalau Z10-nya sendiri kemungkinan ya pakainya tadi pakai si 7 Gen 4 gitu. Tapi kita sih nggak tahu sih turbo. Tapi berarti itu yang Q1 itu yang di iQOO 12 ya? Hah? iQOO 12 berarti ya? Yang Q1 kan yang terakhir Q2 kan? iQOO 12 ya. Di iQOO 12. Okay lah. Jadi Q1 aja udah bagus. Ini akan dipakai Neo sih harus 8S Gen 4 sih. Ya jadi ya sih? Ya, karena Turbo Pro kan di sini nggak tahu ya. Turbo Pro ini kan ya Turbo Pro harusnya pakai juga ya. Iya, nggak mungkin nggak gini maksud gua adalah Turbo Pro itu kayak HP Cina lain alias Redmi. Redmi itu udah Redmi Turbo, tapi sampai global tuh di rebranding. Oh. Kan soalnya kan suka beda Cina sama global kan. Bener sih, bener. Jadi kayak. Tapi kan kita bisa ngikutin Cina juga produknya. Ya, semoga aja ya. Tapi kan yang ada di postel Neo, maksudnya Neo jadi jelek. Gue sih berharap ya 8S Gen 4 ini ada di Neo ya. Kita nggak tahu juga sih. Neo sih semoga aja sebenarnya. Iya. Jadi gue nih iQOO nih emang nih jarang main sih nih. Jadi bingung buat rekan-rekannya nih. Iya gitu. Gue pusing lu lihat ini. Lu kalau mau tahu ya, ini 8S Gen 4 ini setara apa? Ini setara dengan Dimensity 9400E. Yes. Sebenarnya ya katanya ya, di 9400E ini sebenarnya juga ada yang baru, gue juga nggak tahu sih ini muncul kapan sih yang tiba-tiba ada aja gitu. E-nya ini antara ekonomis atau E-nya enak. Gak ada yang tahu kan ini pakai Cortex X4, ada 4 biji X4 ya, yang dimana ini mantep banget, ditambah untuk yang little core-nya dia berani pakai A720. Ini mirip banget M9400 banget sih. Bener. Jadi kayak bener-bener mantep banget. Di sini dia pakai yang prime-nya ini pakai 3,4 GHz dan ada UFS 4 plus MCQ. MCQ ini yang nggak tahu itu buat storage-nya. Iya, buat storage biar nambah booster USB. Nambah booster gitu lah. Nah, 9400E ini kemungkinan akan dipakai oleh Realme GT7. Nah. Udah bener-bener nih. Kayak Poco lagi idol sekarang nih. Iya, Poco mana nih? Poco belum disebut dari tadi. Lagi di puncak kan nomor 1. Lagi nomor 1, bro. Lagi nomor 1 Xiaomi kan. Xiaomi Indonesia lagi nomor 1, bro. Jadi kita belum bikin barang dulu kali gitu kan. Gak ada yang tahu. Gak usah jualan, kita jualan kasihan yang lain. Iya, kasihan lain. Wah, Realme masih begitu gitu kan. Ya, itu kasih lihat kali nih website di Realme kita 7-nya, linknya udah ada nih. Sabar guys ya, sambil ini lo ngomong aja dah. Di sini ada katanya ada 2 warna gitu ya, yang jelas baterainya udah pasti 7.000. Nih lihat nih 7.000. Tapi yang lihat tuh Samsung, woi Samsung S25 Edge itu 3.900 baterainya. Masa kalah sama Realme hampir 2 kali lipat loh ini. Iya, dengan ini nggak bakal tebel kan? Enggak, nih lihat aja nih itu ya. Silicon anode baterai super slim size. Wow. Baterai tipis banget iya. gitu Oh, ya. itu tipis banget sih. Baterainya ya gitu ya. Jadi big power. Ini setebel ini coy. Realme 14 5G kemarin. Oh iya. Wah, kalau bener sih kacau ya 7.000 coy. 7.000 aja nih. Buat konteks ya, ketika HP gaming dikasih baterai yang besar, biasanya gede. Iya. Biasanya gede. Jadi kayak, dan ini juga sih align sama produknya gitu. Jadi kayak GT ini kan lu kenceng kan. Dengan baterai yang gede, lu bisa gaming all day harusnya. Ya kan? Jadi kayak
Mantap sih. Ya ini ada 2 juga warnanya, di Ice Sense Blue dan Ice Sense Black. Gue juga nggak tahu ya tiba-tiba ada ice gini. Nah, ya. karena sebenarnya Ice Sense-nya ini kalau gue baca tuh emang dia desain belakangnya tuh pakai fiberglass gitu. Jadi lebih kuat, lebih ringan dan cooler performance. Kaca fiber. Gue ngerti gua. Feel ya itu tuh lihat tuh 6 derajat drop tuh. Gila. Iya, lebih dingin 6 derajat lebih dingin gitu. 6 derajat sih oke banget ya. Misalnya lu main Genshin 46 jadi 40. Di luarnya 40, dalamnya udah panasan berarti dong. Bener gak? Anjir. Tapi ini menarik nih, 7.120 mAh, 10% ini baru lagi silikon anode baterai. Yang gue tau kan karbon ya, ini anode. Enggak, ini emang buatan aja emang. Sebenarnya sama basically sih. Iya. Silikon karbon dong sih. Ini apa tuh long time battery chip? Apa itu? Oh, ini ada chip baru ya? Ya jadi tuh dia ada chip apa nih, Infinity long life battery chip. Yang ngerti sih less overheating sama baterainya lebih awet. Nah, permasalahan dari silikon karbon kemarin adalah ketika baterainya gede, chargernya turun. Nah, ini di sini dia jualan 120 watt. Bener. Kan biasanya gitu kan? Baterai gede nih. Charging itu yang dilakuin Xiaomi kan sebenarnya kan. Karena buat gua nggak tahu ya efisiensi ya dari mungkin panas atau panas gitu ya. Cuman kalau misalnya baterai gede naikin wattnya juga sih mantap banget sih. Ini juga ngomongin Antutu 2,5 juta lah gampangnya gitu. Hampir 2,5 juta. Iya, kayak followers loh 2,45 juta. Iya, 2,5 juta ya MediaTek 9400E. Wah. Gila. Karena 9400 sendiri pun itu sudah adem. Oh iya, bagus. Yang ini kan berarti harusnya clocknya lebih rendah gitu kan. Di bawahnya harusnya lebih adem lagi. Dia itu yang bedanya itu dia nggak ada yang ini, yang apa 925 X925. Oh iya, X925 itu yang baru tuh, yang Cortex yang baru tuh ya. Cortex ARM 9 yang baru tuh, X925 nggak ada. Cuman ya udah nggak sih? Ya nggak masalah sih. Iya, 8 Gen 4 versus Dimensity 9400E akan terjadi di tahun ini. Iya, tapi bukan Poco guys, sorry. Bukan Poco. Nah, ini dia nih, industri first stable 6 jam, main 120 FPS, PUBG gameplay. BGM itu India ya. BGM itu PUBG-nya India namanya. BGMI, gue baru tahu. Ya itu, gue juga nggak tahu. Battleground MI nggak tahu. Desainnya masih sama kayak GT7 Pro kemarin ya? Iya sih itu masih sama dan juga sama kayak Realme. Dia bagian power buttonnya warnanya oranye gitu. Jadi sel-sel gamingnya kerasa. All new GT Boost, kita lihat. Ini kayak Realme juga nih, low power consumption, higher frame rate. Tuh 6 jam stable 120 FPS. Dulu nih GT berapa 6000 nits lagi ya, luar biasa. Nih ngomong 6000 nits nih nggak 6000 ya. Maksudnya potensial 6.000, sebenarnya mah HBM mah mentok paling 3.000, udah mantep banget tuh 3.000 tuh. Kalau siang hari itu ya ini gua kasih konteks aja. Yang jualan nits sih biar mikir aja nih bener nih. Nits di siang hari itu 1000 aja udah kelihatan gitu. Bener. Jadi kayak buat apa lu di atas gitu sih? Iya, orang nggak ngeliat apa sih main handphone gitu loh. Malah kan jadinya semakin tinggi makin panas. Iya, boros panas. Ya agak bingung gue. Ya udah tapi ya sudah lah, karena namanya juga niat baik gitu. Ya gitulah kira-kira ya untuk yang dimana sih gue sangat menunggu banget untuk Realme comeback ya. Bener. Karena dari Realme 14 5G ini potensialnya sebenarnya kalau nonton review kita itu bagus banget ya. Potensialnya sih itu bagus sih. Ya semoga aja launchingnya bareng ya, karena di India ini launching tanggal 27 Mei. Kita masih tanggal 16 ya. Jadi moga aja nih tiba-tiba Realme Indonesia buka undangan, ting, bakal launching di Instagram. 27 Mei? Iya. Berarti itu berapa hari lagi? Semingguan lah kayaknya. Ya, seminggu 9 hari lagi. 11 hari lagi. Nah, kita lihat. Pantengin aja lah pokoknya gitu. Semoga aja kita lihat Instagramnya Realme guys. Kita lihat Instagram Realme, cuman yang jelas kalau mepet sih agak susah. Karena kita juga pengen nyobain sih sebenarnya. Semoga aja gitu kan. Terus kita masuk ke apa lagi nih komen? Oh, udah Pacul of the Week ya. Kita masuk ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Kelihatan ya. Dari UC 1919. Bang, kenapa Dimensity 7200 nggak lanjutin aja dalamannya? Dulu kan ada 715, kayak GPU-nya juga 4 core, dari 7300 upgrade. Iya, emang udah kan.
Biasanya Motorola pesaingnya Samsung setuju bang, dimana mereka brand legend Samsung, Nokia, Sony, dan Motorola juga terkenal bandel juga. Betul ini bang, kalau berpendapat S6 Gen 4 punya potensi, tapi kalau di harganya di bawah 4 juta betul. Karena pangsa pasarnya udah beda. Ada di Dimensity 7300 kayaknya harga chipnya udah lebih murah. Ya gitu. Sedangkan 6 Gen 4 sendiri kayaknya harga chipnya itu agak mahal. Bisa dilihat dari Realme yang menurut saya itu cuma dipoles sedikit tanpa tambahan aneh-aneh udah harga segitu. Kalau tambah fitur kamera itu modalnya lebih tinggi dan harganya bakal lebih. Belum lagi ada 7 Gen 3, 7S Gen 3 yang harganya beda dikit setara ya pas gitu. Bakal udah memposisikan di S6 Gen 4 ini. Betul, sebenarnya 6 Gen 4 itu harga idealnya di 3 jutaan gitu. 3,7 lah. Ya, mungkin di bawah 4 juta lah Ya, paling ideal ya. Cuman kan ini namanya chipset baru. Harga lebih mahal. Dan juga ya harus ada diikutin dengan peminat request yang banyak kayak ya kan, jadi demand yang tinggi biar lebih murah juga gitu. Jadi kalau gampangnya nih ya, lihatlah Aiku. Ya. Aiku dah gitu aja. Aiku tuh kamera disunat. Benar. Itu real sunat, parah. Periskop ke tele, gak lebih bagus juga. Kamera depan juga turun tuh sebenarnya. Ya. Chipsetnya naik, ya. Harganya nggak sama. Iya. Masih naik juga. Artinya memang chipset baru ini punya harga agak naik. Betul. Ini sebenarnya udah diprediksi dari tahun lalu. Lu kalau ngecek-ngecek tuh emang wafer, bukan wafer sih, apa? Ya wafer. Ya wafer ya. Wafernya itu naik harganya memang. Jadi kayak lu nggak akan bisa expect. Nah, maksud kita tuh gini. Kenapa ini Realme 14 5G ini bisa dianggap salah satu yang barang berhasil gitu? Terlepas dari 4 jutanya gitu ya. Iya. Ini adalah penerus dari 13 Plus. Jadi yang nggak tahu orang tuh kayaknya dikiranya 13 5G ke 14 5G. Nggak salah. Jadi ini adalah penerusnya dari 13 Plus 5G. Memang itu juga gue mempertanyakan. Kenapa lu nggak plusin aja sekalian gitu kayak? Iya. Benar. Iya, jadinya memang ketika kalau lu ngeliat 13 5G ke 14 5G mahal banget jatuhnya. Iya sih. Tapi kalau lu lihat 13 Plus 5G ke 14 5G ini murah jatuhnya. Iya. Karena harga turun. Jatuhnya turun gitu. Iya. Dan kalau bingungin juga, lu bayangin aja kalau misalnya ini jadi Realme 14 Plus 5G, tapi nggak ada 14 biasa. Tiba-tiba ada 14T. Iya. Gitu. Jadi itu lebih emang kalau emang Realme ini emang gue masih nggak tahu ya untuk jati dirinya. Memang kita masih mempertanyakan sih. Kayak ada 14T series, ada Note series itu sebenarnya agak-agak ampas ya. Cuman ya udah. Tapi kalau kita ngomongin konteks 14 5G, ya gila sih lu kalau ngomong kemahalan sih. Ya, menurut gue ya. Ya sebenarnya ya gue senang aja lah si Realme akhirnya bisa balik jual performance. Walaupun memang kalau ngomongin harganya. Iya, walaupun kalau ngomong mendang-mending ya memang 7.300 ini bukan yang pelan gitu ya. Iya. Dan dia ada di 13 Plus. Nah, makanya kita kayak bikin kali ya 13 Plus versus 14 5G. Oh, bisa kali ya. Bisa dong. Kerjaan deh Banyak banget ya. Tapi kira-kira begitulah. Betul. Itunya apa namanya, bukan pembelaan sih, kita nggak bela-belain siapa-siapa. Ini kira pembelaan argumen kita kemarin. Hal yang wajar lah, maksudnya jangan usah di apply ke sana aja. Tapi kan lu bisa bayangin aja yang baru tuh nggak cuma 6 Gen 4, tapi dia IP ratingnya naik. Betul. Ya kan, ada thermalnya yang lebih baru juga. Iya, gitu. Karena menilai HP itu emang agak sulit sih. Iya, belum lagi gaji kaurnya naik. Telepon lagi. Enggak lah. Ya udahlah ya. Tapi terserah sih sebenarnya kalau menurut kita sih itu harganya normal ya. Bahkan cenderung turun gitu ya. Ya, dan pasti ya ini handphone bakal jadi ini handphone udah antri nih jadi list rekomendasi tahun depan. Iya. Karena nih gue yakin harga turun nih bakal jauh lebih menarik. Goblok banget. Cuman ya, tapi terserah juga sebenarnya. Ya, lo mau beli sekarang nggak apa-apa, nanti nggak masalah juga. Ya, ini yang kedua nih ya, yang jelas belinya di link kita. Betul. Yang kedua, kalau dari Red Grey Blue alias RGB, emang Red Grey Green Blue? Red Green Blue. Red Grey Blue mah lu buta warna. Gak bisa hijau. Iya, gak bisa lihat hijau ya. Yaudah. Kalau perang dengan Amerika, ya, ini sampai ke titik paling panas yang nggak boleh pakai Google Lens. Nantinya bukan cuma Xiaomi tapi semua smartphone brand China. Soalnya yang sekarang ini konteksnya udah negara. Jadi kalau kedepannya Google Service Xiaomi dilibatkan pada tersebut, ini bukan karena Xiaomi nggak mau tapi karena Xiaomi nggak boleh. Iya emang
Jadi yang nggak tahu itu HyperOS itu mau hilang Google tuh bukan gara-gara emang nggak mau, cuman emang itu udah kan ada di tulisan juga emang itu langkah preventif alias langkah apa sih preventif itu? Ya pokoknya ya sebelum itu terjadi Iya, Cina udah sedia siap-siap. payung sebelum hujan ya. Preventif ya. Iya preventif ya, preventif tuh ya preventif ya. Ada bahasa Indonesia nggak sih? Preventif pencegahan. Oh pencegahan nih gue mencari pencegahan dari band itu karena memang udah pasti kesana Iya. dan gak cuma lu doang mikir, pasti bosnya juga mikir. Ya karena nggak mau jadi kayak Huawei lagi kan. Iya. Lagi bagus-bagusnya di ban Iya, sama si itu kan, Amerika. itu mampus banget soal Huawei Bener. itu. Mau gimana? Lu jualan bayangin apa? gak di Indonesia jadi Kang Jam doang anjir. Iya, Gila. belum berjualan jam berapa tahun loh. Ih, Kang Jam sama Kang TWS. Itu Huawei apa angker? Untung bagus ya. Untung bagus Iya, sebarang untung lo. bagus, untung bagus Gila, ya. kacau. Ya udah, maksudnya yang tadinya Huawei sih sanggungannya sama Samsung jadi saingannya sama Garmin kan aneh kan. Itu. Nah itu yang dihindari sama Xiaomi sebenarnya. Iya. Makanya preventifnya kayak tadi kayak kita bahas tadi ada chipset yang baru 4 nanometer TSMC di mana bagus lah kalau misalnya oke gitu ya. Sama OS-nya ini akan disiapkan untuk yang tidak ada Google-nya gitu. Tuh, ini sih kalau sampai saat ini pun sebenarnya si Cina nih belum dapat ini ya cara bikin nanometer kecil ya. Kalau bisa dapat tuh ya cara blueprintnya udah. 3 nanometer udah ada. Di Cina belum ada. Oh, Cina belum ada ya. Kan Taiwan dua-duanya tuh MediaTek sama Iya, Taiwan. Snapdragon. Iya, oh, TSMC maksud gua. Iya, TSMC dan Samsung. Ya Samsung. Jangan pakai Samsung lah. Enggak lah. Oke ya, lanjut. Lanjut nih komen terakhir. Gue dari follower masih belasan ribu bangke untuk Gary nyablak netralin Aldi well spoken di channel The Bas lah. Oke. Makasih ya Makasih ya, Rule Bastard. Rule Bastard ya. Rule Bastard namanya agak songong ya. Emang iya. Cuman ya udahlah. Ya itu terima kasih lah. Maksudnya enggak juga sih, kadang-kadang Aldi juga kampret. Gue membantah itu. Kadang lu terlalu baik. Iya. Kok tumben baik ya gitu. Enggak ada. Maksudnya ya ini maksudnya mau ngomongin role lah karena emang pada esensinya ini kan emang sebenarnya nongkrong kan. Makanya dibikin kameranya tuh ke muka kita biar kayak lu lagi nongkrong sama kita. Kayak ngobrol bareng aja kayak gitu. ngobrol bareng, cuman lu bisa komen aja gitu. Nah ini sebenarnya live sih oke sih kayak kita ngobrol langsung sih. Iya, sama lu pada jadi lebih in touch sih dan ini juga bisa di appreciate nih lu pada nonton sampai 200 ya walaupun emang lu pada pelit klik sama like-nya. Emang kampret like-nya berapa Bilal? 139. 100 orangnya jempolnya hilang apa gimana? Tolong dong. Untuk di like. Gitu. Tapi ya kira-kira gitulah ya. Ya udah guys, ya mungkin itu aja live streaming kita minggu kali ini dan seperti biasa video ini bakalan jadi kita rapihkan lagi untuk di minggu depan gitu ya. Yang nontonnya telat ya, sial ya. Dan tunggu juga informasi terbaru kita di minggu depan. Siapa tahu cocok buat lu juga. Iya. Buat membantu kita biar lebih keren lagi. Oke, jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye.